Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yolita Sabani. Saya dari kelas 3B, Prodi S1 PGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas rendah, dosen pengampu Ibu Iis Aprinawati MPD. Apa itu model pembelajaran Problem Based Learning? Pembelajaran berbasis masalah atau sering dikenal dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajaran. Menurut dalam Suharia 2013, PBL adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah dalam kehidupan. Kohar dalam Lien Erwiyati menyatakan PBL memadukan sejumlah teori dan prinsip pendidikan yang saling melengkapi ke dalam suatu desain pembelajaran. PBL mengandalkan strategi belajar yang berpusat kepada siswa, kolaboratif, kontekstual, terpadu, diarahkan sendiri, dan reflektif. Problem-based learning adalah metode belajar yang berpusat pada siswa di mana pelajar secara bertambah menjadi tidak tergantung pada guru, yang menyarankan materi pendidikan dan memberikan arahan. Menurut Siu 2002 dalam Helmut. Sejalan dengan pendapat Ridwan 2015, menjelaskan bahwa PBL merupakan pembelajaran yang dalam penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat pembelajaran problem-based learning. 1. Dengan pembelajaran PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Siswa yang belajar memecahkan suatu masalah akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Kedua, dalam situasi pembelajaran PBL, siswa menginteraksikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Ketiga, pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam belajar kelompok. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran problem-based learning. Pertama, berpusat pada peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, menciptakan pembelajaran interdisiplin. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Yang keempat, pembelajaran terjadi pada kelompok kecil atau kooperatif. Yang kelima, mengorientasikan peserta didik kepada masalah autentik dan menghindari dari pembelajaran terisolasi. Yang keenam, informasi baru diperoleh lewat belajar mandiri. Tujuan pembelajaran problem-based learning. Tujuan model PBL menurut Ibrahim dan Nur dalam Rusman 2010 sebagai berikut. 1. Membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, belajar berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman nyata. Yang ketiga, menjadi para peserta didik yang otonom atau mandiri.
Model sintak pembelajaran PBL. Sintak merupakan keseluruhan alur atau urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru untuk siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam model pembelajaran PBL ini ada 5 sintaks atau kegiatan yang diterapkan di dalam kelas. Yang pertama, orientasi masalah. Dalam tahap ini, guru terlebih dahulu memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran. Hal ini dilakukan agar menumbuhkan motivasi belajar dari para peserta didik, khususnya pada proses pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Sintak problem-based learning. Di tahap ini, guru akan mengorganisasi peserta didik ke dalam sistem belajar dengan memberikan tugas baik secara individu maupun berkelompok setelah ditentukan topik dan penjelasan mengenai proses pengerjaan dan lainnya, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, memberikan bimbingan. Dalam tahap ini, guru akan memberikan bimbingan pada setiap individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah agar peserta didik bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai. Tentunya, sumber yang dimaksud sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan bantuan dari guru, khususnya dalam mempersiapkan hasil dari proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan, kemudian dibentuk dalam sebuah laporan. Yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi. Dalam model problem-based learning, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan PBL. Kelebihan PBL. 1. Peserta didik dilatih untuk bisa selalu berpikir kritis dan bisa terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kedua, agar dapat memicu adanya peningkatan aktivitas dari peserta didik di dalam kelas dengan pembelajaran sambil mempraktekkan. Ketiga, adanya sistem pembelajaran ini membuat peserta didik agar terbiasa untuk belajar tetapi menggunakan sumber yang relevan. Kekurangan PBL. 1. Meskipun model pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran yang diandalkan, tapi tidak semua materi pembelajaran dapat menerapkan sistem ini. Yang kedua, memiliki waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan materi pembelajaran, tergolong cukup lama dan tidak sebentar. Ketiga, bagi peserta didik yang tidak atau belum terbiasa melakukan analisis suatu permasalahan, karena tidak semua memiliki keinginan untuk mengerjakannya. Itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.